Hey Jeff, katanya kamu mau nonton Spider-Man ya? Iya, lagi hype banget nih. Tapi tahu nggak gimana sejarahnya atau ceritanya kenapa karakter Spider-Man ini banyak banget yang suka, banyak banget yang hype di anak-anak muda? Tahu nggak kenapa ceritanya? Nah, ini aku coba ceritain sedikit ya. Nah, kita mulai dari gimana sih, kapan si karakter Spider-Man ini diciptakan. Nah, jadi diciptakan oleh Stan Lee ya, pada tahun sekitar 1960-an, lebih tepatnya mungkin 1962. Dia pertama kali diperkenalkan di karakter di komik sebagai Spider-Man itu di Amazing Fantasy pada tahun 1962. Nanti cross check lagi kalau misalkan aku salah. Nah, jadi karakter Spider-Man ini sendiri itu di komik itu mewakili sekali yang disebut dengan kehidupan anak-anak muda di zaman sekolahan, di SMA atau mungkin di perkuliahan. Tapi mungkin nggak begitu sampai ya, tersampaikan ke orang-orang yang lebih luas. Cukup sama orang-orang yang tahu komiknya aja. Nah, semua berubah atau semua semakin berkembang itu pada saat karakter Spider-Man ini diperkenalkan di movie atau di perfilman, yaitu melalui peran dari Tobey Maguire yang mewakili Spider-Man atau memainkan peran Spider-Man, yaitu Peter Parker di Spider-Man 1 ya, di tahun 2002 gitu. Nah, yang menariknya Tobey ini memerankan karakter Peter Parker itu dengan wah sempurna lah kalau menurutku ya. Dan menurutku perannya itu bagus banget sehingga membuat orang-orang udah langsung hype banget dengan film-film ini. Tapi ini belum menjawab kan kenapa orang bisa suka banget sama Spider-Man sampai-sampai dia merupakan salah satu karakter hero yang fansnya banyak banget di dunia, yang paling banyak disukai orang-orang di dunia dari superhero-superhero lainnya. Nah, ceritanya gini, Jeff. Nah, berdasarkan komik dan juga film kan kita tahu nih, Peter Parker ini sebelum jadi superhero, sebelum jadi Spider-Man, dia merupakan karakter yang ya istilahnya low lah, istilahnya nggak diperhitungkan gitu. Dia berasal dari lingkungan yang sangat-sangat istilahnya rendah lah, rendah. Kenapa dibilang rendah? Itu pertama, dia orangnya nggak bisa bersosialisasi. Terus dia orang yang kesepian dan dia yatim piatu gitu. Dia tinggal bersama dengan Uncle Ben dan bibinya, Bibi May. Nah, jadi dia itu nggak punya banyak teman dan dia itu orang yang lemah gitu. Dia orang yang lemah, tidak bisa melindungi diri sendiri, selalu dibully di sekolahan, culun atau cupu ya namanya. Dan ya orang-orang selalu meremehkan dan underestimate dia. Bahkan mungkin bisa menggambarkan lingkungan bullying di sekolah gitu. Nah, kondisinya kan sesuatu yang nggak diperhitungkan nih karakternya si Peter Parker nih. Tapi jauh di dalam potensinya dia itu karakter yang baik hati kan, punya istilahnya jiwa sosial yang tinggi banget. Tapi nggak bisa diekspresikan gitu. Nah, hingga akhirnya semua berubah pada saat dia membantu sesi pemotretan kalau nggak salah di kantor atau di perusahaan musuhnya sendiri. Nanti belum pada saat itu, yaitu Osborn gitu. Nah, jadi di sini nih semua berubah. Dia jadi memiliki suatu super power gitu. Jadi intinya dia itu mewakili orang-orang yang terbuli, atau mungkin mewakili orang-orang yang di underestimate, atau bahkan mewakili orang-orang yang ansos gitu, atau mungkin orang-orang yang nggak diperhitungkan lah kayak yang aku bilang tadi sebelumnya, di lingkungan sekolahan dan di lingkungan perkuliahan. Nah, ini yang menarik. Jadi karena hype-nya sangat tinggi nih, kita bisa simpulkan bahwa ternyata pada tahun itu, di awal-awal kemunculan Spider-Man di perfilman, adanya pembullying, adanya underestimate oleh sesama siswa atau mahasiswa di lingkungan kampus itu yang nyata gitu. Sehingga ini yang membuat film ini hype. Jadi semacam empatinya semua orang yang
menonton itu terwakilkan gitu, terwakilkan gimana suatu karakter underdog, karakter yang low bisa hype tinggi gitu karena suatu kekuatan super. Dan dia kayak, ingat gak sesi dimana dia itu ngehajar tapi nggak sengaja karena kekuatannya itu ngehajar si pembulinya dia di lingkungan kampusnya pada saat makan siang. Ingat nggak scene itu? Nah itu menarik banget. Nah itu kan puas banget kan, jadi kita jadi semacam jatuh cinta dengan karakter Peter Parker ini gitu. Jadi apalagi dia digambarkan dengan anak yang dulunya cupu culun pinter, terus dengan kekuatan ini dia wow berlipat-lipat. Pertama dia kuat, terus spider instingnya itu tuh yang gila banget kalau menurutku. Terus dia itu genius kalau bisa dibilang. Genius, salah satu karakter Marvel yang paling pintar juga itu jajarannya gitu. Nah ini jadi semacam mewakili anak-anak muda. Jadi karakter Spider-Man ini sangat-sangat relate dengan anak-anak muda dan mewakili anak-anak muda, sehingga dia menjadi salah satu ikon dari Marvel. Dan dia ini salah satu karakter yang paling berharga sih menurutku. Nah itu dia nih kenapa karakter dari Spider-Man itu sangat digandrungi oleh anak-anak muda, bahkan sampai sekarang gitu. Setauku karakter Spider-Man ini udah beberapa kali dimainkan oleh berbagai macam peran ya. Pertama dari Tobey Maguire kan, di Spider-Man 1, 2, 3 gitu. Terus ada selanjutnya Andrew Garfield. Nah kemudian diperankan lagi nih dengan yang terakhir Tom Holland. Nah ini nih yang bakalan muncul Desember ini nih filmnya. Semoga nggak mengecewakan sih, tapi aku yakin seru sih kayaknya. Seru karena desas-desusnya katanya bakalan memunculkan ketiga Spider-Man yang lain di berbagai multiverse, dari berbagai multiverse gitu ya. Nah ini aku nggak tahu sih gimana. Ya lebih mending aku low expectation lah supaya nanti nggak kecewa atau gimana kan. Jadi kalau misalkan filmnya bagus, wow kita semangat dan istilahnya senang gitu kan. Tapi kalau misalkan filmnya kurang atau gimana, ya kita nggak begitu kecewa. Tapi ya aku nggak mau nonton spoiler atau nggak mau lihat-lihat apapun. Ya nikmati aja.